Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum, welcome to my channel. Berjumpa lagi dengan saya Miftah, teman-teman. Kali ini saya akan membahas tentang amalan-amalan yang kita dapat lakukan selama bulan suci Ramadan. Nah, teman-teman, sebentar lagi kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Tentunya akan banyak amalan-amalan yang akan kita lakukan agar kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya menjelaskan apa saja amalan-amalan yang dapat kita lakukan selama bulan suci Ramadan ini, teman-teman bisa simak video saya ya. Teman-teman, gimana kabarnya semua ini? Semoga sehat walafiat dan semoga segala urusannya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa teman-teman tekan tombol subscribe-nya, aktifkan lonceng notifikasinya, dan teman-teman share video saya ke teman-teman yang lain agar kita semua bertambah ilmunya, bertambah wawasannya, dan kita mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, saya akan menjelaskan apa saja amalan-amalan yang kita dapat lakukan selama bulan suci Ramadan. Teman-teman simak ya. Nah, teman-teman, bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah. Bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang istimewa karena dia hanya datang sekali dalam setahun. Karena sekali dalam setahun inilah kita harus memanfaatkan bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Karena bulan suci Ramadan ini Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Jadi teman-teman harus memanfaatkan sebaik mungkin, jangan sampai kita termasuk orang yang merugi yang membiarkan bulan suci Ramadan ini berlalu begitu saja tanpa kita melakukan amalan-amalan yang membuat pahala kita menjadi berlipat ganda di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, inilah beberapa amalan-amalan yang dapat kita lakukan selama bulan suci Ramadan. Yang pertama itu tentu saja berpuasa. Nah, berpuasa ini teman-teman termasuk ke dalam rukun Islam. Dan ini hukumnya wajib bagi kita seorang muslim. Berpuasa itu teman-teman, atau puasa ini artinya menahan diri dari makan, minum, dan segala perbuatan yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari, dan niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah berpuasa ini teman-teman terdapat di dalam Al-Quran, Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, berpuasa ini teman-teman juga terdapat manfaat-manfaat bagi kesehatan tubuh kita teman-teman. Salah satu di antaranya adalah dapat meningkatkan kesehatan tubuh kita, dapat mengontrol gula darah kita, dan dapat meningkatkan kesehatan jantung kita. Dan masih banyak lagi manfaat-manfaat berpuasa ini yang lainnya teman-teman. Teman-teman bisa searching di Google apa saja manfaat-manfaat dari kita berpuasa, karena semua ini pasti ada manfaatnya teman-teman. Kalau tidak ada manfaatnya, tidak mungkin Allah memerintahkan kita untuk berpuasa. Adapun teman-teman, amalan yang dapat kita lakukan selama bulan suci Ramadan ini yang kedua adalah sahur. Nah, sahur di sini teman-teman artinya mengkonsumsi makanan dan minuman bagi orang yang hendak berpuasa di akhir malam. Nah, sahur ini hukumnya sunnah teman-teman, artinya tidak wajib. Namun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda mengatakan, makan sahurlah karena ada keberkahan dalam sahur, dan ini hadis Bukhari. Keberkahan di sini teman-teman bisa dari kenikmatan kesehatan tubuh, dari keberkahan rezeki, dan segala
amal dan ibadah yang kita lakukan itu bermanfaat bagi diri kita dan bagi orang yang ada di sekitar kita atau bagi orang lain. Nah, ada juga teman-teman hadis riwayat Ahmad, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sahur adalah makanan yang berkah, maka jangan kalian tinggalkan, walau salah seorang di antara kalian hanya meminum seteguk air, karena Allah dan para malaikat bersalawat atas orang yang bersahur. Nah, itulah teman-teman, bagusnya kita sahur itu terdapat keberkahan di dalam sahur tersebut. Jangan sampai kita karena hukumnya tidak wajib lalu kita meninggalkan sahur begitu saja, karena kita akan termasuk orang yang merugi. Di sini teman-teman, waktu sahur yang paling utama itu adalah yang mirip dengan Nabi Muhammad SAW, yaitu mendekati waktunya subuh, yaitu sama halnya kita membaca 50 ayat dalam Al-Quran, yaitu lebih kurang sekitar 20-30 menit menjelang waktu subuh. Nah, kebiasaan Nabi Muhammad ini adalah mengakhirkan waktu sahur. Nah, kita bisa meniru atau mengikuti Nabi Muhammad SAW dalam sahurnya. Batas waktu sahur ini teman-teman saat berkumandangnya azan subuh. Nah, kita harus berhenti ketika azan sudah berkumandang, jangan makan lagi ya teman-teman, dan itu sudah batas akhirnya kita sahur. Nah, teman-teman, ketika kita sahur itu jangan menyibukkan diri hanya untuk makan dan minum saja teman-teman. Kita bisa melakukan hal-hal yang lebih bermanfaat seperti menjelang waktu sahur itu masuk, kita bisa mengambil kesempatan untuk ambil air wudhu, kita langsung sholat malam atau sholat tahajud, dan kita bisa berdoa kepada Allah, meminta sesuatu yang kita inginkan atau kita butuhkan baik di dunia maupun di akhirat. Dan berdoa yang paling cepat dikabulkan teman-teman yaitu ketika sepertiga malam. Nah, kita harus mengambil kesempatan tersebut agar kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda dan keinginan kita semuanya cepat terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sibuk hanya untuk makan dan minum saja teman-teman. Kita bisa melakukan hal yang lainnya seperti yang saya katakan tadi, yaitu luangkan waktu untuk melakukan sholat malam dan berdoa dengan bahasa yang santun kepada Allah dan meminta apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan, karena disitulah waktu yang paling mustajab untuk kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah teman-teman, yang ketiga amalan yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan itu ialah menyegerakan berbuka puasa. Karena teman-teman, menyegera berbuka puasa ini merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena ketika terbenamnya matahari dan saat azan mulai berkumandang, kita seharusnya kita itu segera berbuka, karena kita bisa mengikuti sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Jangan menunda-nunda waktu berbuka, apalagi kita menunda sampai azan selesai dan sholat maghrib selesai, karena itu sama sekali tidak dianjurkan oleh Nabi Muhammad. Kita harus segera berbuka, dan itu merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Rasulullah bersabda, manusia akan senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka, dan ini terdapat hadis riwayat Bukhari Muslim. Nabi Muhammad ini teman-teman, beliau berbuka dengan kurma basah, kalau tidak ada beliau berbuka dengan kurma kering, kalau tidak ada beliau berbuka dengan seteguk air. Nabi Muhammad ini berbuka sebelum sholat maghrib teman-teman. Dan teman-teman, dalam hadis qudsi, yaitu hamba yang paling aku cintai adalah hamba yang menyegerakan berbuka, dan ini terdapat dalam hadis riwayat Tirmizi. Pahala membaca Al-Quran ini teman-teman akan semakin bertambah apabila kita mampu membaca 100 ayat. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mampu membaca 100 ayat pada suatu malam, maka dituliskan baginya pahala sholat sepanjang malam. Hadis riwayat Ahmad.
Hadis tersebut menunjukkan betapa besarnya keutamaan kita dalam membaca Al-Quran, karena bulan Ramadan ini teman-teman, bulan diturunkannya Al-Quran dari Lauh Al-Mahfuz ke langit dunia. Makanya terdapat keutamaan atau pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada tips teman-teman agar teman-teman bisa mengkhatamkan Al-Quran pada akhir bulan Ramadan, yaitu dengan cara membaca 4-5 lembar Al-Quran tersebut atau 4-5 halaman Al-Quran tersebut setelah melaksanakan sholat fardu, dan itu dilaksanakan konsisten ya teman-teman, setiap hari. Jangan sampai ngaji biasanya enggak, jangan seperti itu. Jadi kita harus konsisten kalau kita ingin mengkhatamkan Al-Quran pada akhir bulan Ramadan. Teman-teman bisa coba tipsnya selama bulan Ramadan nanti teman-teman, supaya bisa, atau insya Allah teman-teman bisa mengkhatamkan Al-Quran. Kita sama-sama berupaya atau berusaha untuk mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya teman-teman, amalan yang dapat kita lakukan selama bulan suci Ramadan yang kelima teman-teman, yaitu memperbanyak sedekah. Nah teman-teman, pada bulan suci Ramadan inilah kesempatan kita untuk memperbanyak sedekah. Jangan menunda-nunda untuk bersedekah, karena pahalanya pun berlipat ganda dibandingkan dengan kita bersedekah di bulan-bulan yang lainnya. Karena Allah sangat mencintai orang yang suka membantu antar sesamanya. Jadi kita harus memperbanyak sedekah dan jangan menunda-nunda ya teman-teman. Ketika kita hendak bersedekah teman-teman, bersedekahlah dengan secara diam-diam tanpa ada seorang pun yang tahu, agar tidak menimbulkan rasa ria di dalam diri kita, agar kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda, kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersedekahlah walaupun jumlahnya sedikit, asalkan kita ikhlas dan tidak menimbulkan ria. Dan itu lebih baik untuk kita ya teman-teman. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Memberi. Ia mencintai kedermawanan serta akhlak mulia, dan Ia membenci akhlak yang buruk. Dan ini hadis riwayat Al-Baihaqi. Nah teman-teman, terdapat beberapa keutamaan dalam kita bersedekah. Yang pertama itu dapat menghapus dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sedekah itu dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api, dan ini hadis riwayat Tirmizi. Namun teman-teman, sedekah ini harus diiringi dengan taubatan nasuha. Keutamaan bersedekah yang lainnya teman-teman, yaitu dijauhi dari api neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah api neraka walau hanya dengan bersedekah sebiji kurma. Jika kamu tidak punya, maka bersedekahlah dengan kalimat thayyibah. Dan ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah teman-teman, contoh dalam kita bersedekah dalam bulan puasa itu yaitu dengan cara kita bisa memberi makan kepada orang yang juga berpuasa. Dengan kita memberi makan kepada orang yang berpuasa, sama saja pahalanya dengan orang yang berpuasa. Apalagi kalau ketika kita memberikan makanan, lalu dia itu mendoakan kita, dan doanya itu adalah doa yang paling mustajab untuk Allah kabulkan untuk kita. Jadi kita bisa memberi makan atau menu berbuka puasa kepada tetangga atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu adalah cara yang paling sederhana dan paling simple ya teman-teman, dan gampang untuk kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, agar kita itu mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Karena pahala yang kita dapatkan pada bulan puasa itu lebih banyak kita dapatkan daripada bulan-bulan yang lainnya. Selanjutnya teman-teman, amalan yang dapat kita lakukan pada bulan Ramadan itu ialah mengerjakan sunnah. Salah satu contohnya adalah teman-teman mengerjakan sholat-sholat sunnah seperti sholat duha, sholat tahajud, sholat tarawih, dan sholat witir, dan sebagainya. Nah dengan kita melakukan amalan-amalan sunnah tadi, kita akan mendapatkan ketenangan hati, dan juga
kita akan merasakan kenyamanan di dalam diri kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang melakukan sholat malam pada bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan ini merupakan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah teman-teman, itulah beberapa amalan-amalan yang dapat kita lakukan selama bulan Ramadan agar kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda serta keberkahan dan diampuni segala dosa kita. Kita bisa melakukannya setiap hari konsisten agar segala yang kita lakukan, amal dan ibadah kita yang lakukan itu semuanya diterima oleh Allah, dosa kita diampuni, dan kita menjadi manusia yang bersih, manusia yang bebas dari segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan di masa-masa yang lalu, dan kita bisa menata kehidupan kita ke depannya menjadi manusia yang lebih baik lagi, yang dicintai oleh Rasul dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah teman-teman, sampai disinilah video saya. Apabila ada kesalahan dalam saya berkata-kata, itu datang dari saya sendiri dan kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri video saya dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tekan tombol subscribe ya teman-teman, dan share video saya agar jangan lupa tekan loncengnya juga agar teman-teman bisa mengikuti video-video saya selanjutnya dan menambah wawasan serta ilmu teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.